Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Febrianti dengan NIM 01171021, jenjang Diploma 3, Angkatan 2017, STSR Divisi Indonesia. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas penyajian akhir ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Doni selaku dosen pembimbing saya yang telah memberi kritik, saran, serta mensupport selama pengerjaan penyajian akhir ini. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tugas penyajian akhir yang telah saya buat yang berjudul Perancangan Buku Ilustrasi sebagai Media Pengenalan Teman Tuli kepada Teman Dengar. Dalam jurusan Desain Komunikasi Visual, saya memiliki ketertarikan di bidang ilustrasi, khususnya ilustrasi digital yang berbasis bitmap. Beberapa software yang sering saya gunakan dan yang telah saya kuasai yaitu Paint Toolsai, Clip Studio Paint, Adobe Photoshop, dan Adobe Illustrator. Sebagian besar karya-karya saya menggunakan Paint Toolsai dan Clip Studio Paint, sedangkan Adobe Photoshop saya gunakan sebagai sentuhan akhir atau finishing, serta Adobe Illustrator saya gunakan jika saya membutuhkan banyak teks atau layouting. Saya sudah terbiasa beberapa kali mengerjakan ilustrasi digital, desain karakter, splash art, komik menggunakan style webtoon atau manga anime, kemudian semi-realis, dan deformed. Dalam penyajian akhir ini, saya membawa topik mengenai tunarungu atau tuli. Tunarungu merupakan seseorang yang memiliki gangguan pada pendengarannya, sehingga tak dapat mendengar bunyi dengan jelas atau sama sekali. Meski masih sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang dapat kemudian dioptimalkan menggunakan alat-alat bantu medis. Lalu, apa bedanya dengan tuli? Jika tunarungu merupakan diagnosa medis, maka tuli merupakan sebuah identitas. Teman tuli adalah sebutan yang lebih sering didengar yang mengacu pada istilah sosial budaya yang mencangkup sebuah budaya baru, bahasa, dan cara komunikasi berbeda. Selama ini, teman tuli lebih sering ditemui di internet, khususnya YouTube, yaitu pada kolom komentar. Mereka sering muncul di kolom komentar untuk menyuarakan kepada kreator bahwa mereka juga ingin menikmati video atau konten yang mereka buat dengan cara meminta tolong bantuan dari teman dengar untuk menaruh subtitle di setiap video mereka. Anak remaja memiliki peluang yang besar dalam menyelam ke internet dan mempelajari dari apa yang mereka lihat, khususnya di YouTube. Misalnya ketika mereka menonton video di YouTube, maka mereka juga akan melihat di bagian kolom komentar dan menemukan beberapa komentar dari teman tuli bahwa mereka juga menginginkan subtitle pada video tersebut agar dapat menikmati konten yang dibuat. Maka dari itu, di saat yang sama, anak remaja tersebut maka akan mempertanyakan apa itu teman tuli dan seperti apa budaya mereka. Memang keberadaan teman tuli lebih sering dan lebih mudah ditemukan di internet. Namun, bagaimana jika kita atau anak-anak itu berkesempatan untuk bertemu langsung dengan seorang teman tuli dan ingin berteman dengan mereka? Oleh karena itu, di sini saya berpemikiran bahwa pengenalan dasar terhadap tuli atau budaya tuli ini diperlukan khususnya kepada anak-anak remaja yang masih labil dan menganggap asing kaum difabel di sekitar mereka. Selanjutnya adalah target audience. Saya membaginya menjadi 3 segi. Yang pertama, dilihat dari segi geografis, saya menargetkan kepada tempat-tempat sekolah, khususnya SMP yang tersebar di seluruh Indonesia, baik dari SMP negeri, swasta, atau inklusi. Dari segi demografis, saya menargetkan kepada anak-anak remaja, khususnya yang berumur 12 sampai 16 tahun, dan anak yang memiliki teman, keluarga, atau tetangga tuli di sekitar mereka. Kemudian dari segi psikografis, saya mengerucutkannya menjadi anak yang memiliki ketertarikan terhadap teman tuli dan bahasa isyarat, lalu anak yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari hal-hal baru seperti budaya baru dan juga gemar membaca. Lanjut pada konsep desain yang akan saya buat. Sesuai dengan minat dan skill unggulan saya, yaitu di bidang ilustrasi, maka dalam penyajian akhir ini saya akan membuat sebuah buku ilustrasi yang memiliki judul Mengenal Teman Tuli sebagai Teman Dengar. Buku ini nantinya akan dirancang untuk memuat informasi-informasi yang dikemas secara sederhana mengenai budaya tuli yang dikhususkan kepada anak-anak remaja. Selain media utama, saya juga akan membuat media pendukung, yaitu sebuah flashcard. Buku ilustrasi saya pilih dengan melihat
kebiasaan murid-murid SMP yang masih sering pergi ke perpustakaan untuk sekedar mengerjakan tugas atau sekedar membaca buku di jam-jam istirahat. Dan untuk mengimbangi hal-hal tersebut, saya juga akan menciptakan flashcard yang fungsinya agar mereka tidak jenuh saat membaca buku tersebut. Flashcard yang akan saya buat nantinya akan memiliki 2 buka, yaitu sisi pertama berisi abjad secara bahasa isyarat Indonesia dan yang sisi baliknya adalah alfabet. Kemudian secara teknis, buku ini nanti akan dirancang berukuran 18,5 cm x 14,8 cm. Berisi sebanyak 20 halaman, tidak termasuk cover. Dan untuk flashcard-nya sendiri nanti akan berukuran 5,7 cm x 8,3 cm. Selanjutnya untuk tipografi, karena tujuan saya adalah buku ilustrasi ini berbentuk seperti jurnal, oleh karena itu saya memutuskan untuk menggunakan kurang lebih 3 font yang berjenis script atau sans serif. Yang pertama adalah font PF Reminder Pro yang nantinya akan berfungsi sebagai headline atau judul dari bab-bab yang ada di dalam buku. Kemudian font kedua adalah New Nito yang berfungsi sebagai body text atau isi utama dari buku ilustrasi tersebut. Dan yang terakhir adalah Arm Banana yang nantinya berfungsi sebagai catatan-catatan kecil yang tersemat di setiap halaman yang ada di buku. Untuk konsep warna, saya mengacu pada warna sehari-hari dengan bersaturasi rendah sehingga terlihat lebih soft. Dengan warna utama nantinya akan didominasi oleh warna biru karena target audiens saya adalah murid SMP dan seragam SMP adalah berwarna biru. Dalam pembuatan buku ilustrasi ini saya akan menggunakan style simplify atau deform yang akan memasukkan sedikit unsur Jepang dan menggunakan gaya pewarnaan watercolor. Alasan saya memilih style watercolor dibanding digital painting biasa atau flat design karena watercolor itu sendiri sebagai perwujudan bahwa budaya tuli merupakan sebuah wujud ekspresi diri, sebuah identitas sesuai dengan wujud watercolor yang penuh warna dan ekspresi tiap tetesnya. Sebelum memulai proses desain, saya telah mencari beberapa referensi yang nantinya sebagai acuan dalam pembuatan buku ilustrasi saya. Referensi yang pertama adalah karya Beryl Ades, yaitu sebuah travel journal. Saya berencana untuk membuat layout isi buku terlihat seperti sebuah jurnal sehingga anak tidak bosan saat melihatnya. Misalnya seperti menyematkan catatan-catatan kecil atau poin-poin penting di dalam buku sehingga membuat kesan lebih tradisional dan tidak kaku. Untuk mengimbangi nuansa tradisional itu sendiri, maka saya memutuskan untuk menggunakan style watercolor secara digital untuk ilustrasi-ilustrasi yang muncul di dalam buku. Referensi yang saya temukan sesuai dengan bayangan saya ada pada karya Sandy Su dan Thomas Santiakos, di mana ilustrasi terlihat seperti sketch yang ditimpa dengan warna bertekstur watercolor. Referensi terakhir saya adalah sebagai acuan dalam pembuatan flashcard. Desain ini merupakan karya konsep studio di mana terlihat minimalis dan jelas serta warnanya yang variatif yang nantinya akan membantu sebagai metode belajar mengingat. Kemudian masuk dalam proses desain, saya akan membuat sketch, kemudian outline dan berlanjut pada coloring serta finishing layouting. Pertama, mari kita lihat dari cover. Di dalam cover, selain menampilkan judul buku, saya membuat ilustrasi yang menggambarkan seseorang teman tuli dan teman dengar. Untuk secara keseluruhan, karakter yang akan tampil di buku ini nantinya akan mengenakan seragam untuk mengindikasi mereka sebagai seorang pelajar SMP. Kemudian saya juga memasukkan ilustrasi dari bahasa isyarat Indonesia yang dapat dieja dari kanan ke kiri, atas bawah, yaitu TULI. Selanjutnya, untuk beberapa desain halaman pembatas, seperti untuk cover bagian belakang dan beberapa halaman di dalam buku, saya memasukkan gambar 2 tangan yang terbuka. Hal ini merupakan simbolisasi terhadap budaya tuli yang berkomunikasi menggunakan tangan mereka. Selanjutnya, memasuki bagian pertama, yaitu pengenalan dan apa perbedaan teman tuli, tunarungu, dan gangguan pendengaran. Di sini saya mengilustrasikan masing-masing dari istilah yang disebutkan. Pertama, teman tuli. Saya ilustrasikan sebagai 2 pelajar SMP yang sedang berjalan bersama dan salah satunya sedang menyapa temannya menggunakan bahasa isyarat yang mengartikan bahwa dia adalah seorang tuli. Kedua adalah tunarungu dengan ilustrasi yang berfokus pada telinga yang mengartikan
kerusakan pada pendengarannya. Dan yang terakhir adalah gangguan pendengaran yang terjadi karena misalnya faktor usia. Karena itu, saya mengilustrasikan seorang nenek bersama cucunya. Selanjutnya adalah halaman transisi. Di halaman transisi ini saya memberikan ilustrasi dua tangan yang mana meraih satu sama lain. Hal ini mengartikan sebuah pertemanan antara teman tuli dan teman dengar. Di bagian kedua, membahas tentang hal-hal yang dapat dilakukan ketika bertemu dengan teman tuli atau bagaimana cara pendekatan yang baik. Disebutkan sebanyak 5 cara dan saya mengilustrasikan masing-masing atau penggabungan dari beberapa cara. Bagian kedua ini mencakup dari halaman 4-6. Ilustrasi pertama menggambarkan murid atau teman dengar yang menepuk pundak teman tuli untuk memanggilnya. Ilustrasi kedua adalah cara lain untuk berkomunikasi dengan teman tuli, yaitu salah satunya adalah menggunakan kertas, yaitu dengan menulis surat. Ilustrasi ketiga adalah teman tuli yang sedang mengajak teman dengarnya untuk makan siang. Dan ilustrasi terakhir menggambarkan seseorang teman tuli yang suka berekspresi. Bagian ketiga berisi hal-hal yang perlu dihindari ketika berkomunikasi dengan teman tuli. Disebutkan sebanyak 5 cara dan masing-masing saya ilustrasikan sesuai dengan cara yang disebutkan, seperti larangan untuk berteriak, gerakan tubuh yang berlebihan dengan menambah batas yang tepat ketika berisyarat, murid yang sibuk sendiri, dan murid yang banyak bertanya hal-hal sensitif pada teman tuli. Dilanjutkan bab keempat adalah pembahasan singkat mengenai apa itu bahasa isyarat, apa saja jenis serta perbedaannya. Sesuai dengan jenisnya, bahasa isyarat terbagi menjadi 2, yaitu CB dan Bisindo. Saya mengilustrasikan CB yang terinspirasi dari American Sign Language, satu tangan, sehingga murid yang saya gambar juga memiliki rambut pirang. Sedangkan Bisindo, murid biasa yang menggunakan 2 tangan. Bab ini juga diikuti referensi untuk sumber-sumber yang berguna jika pembaca tertarik untuk belajar tentang bahasa isyarat. Dan yang terakhir akan diisi dengan halaman kosakata, yaitu bentuk kolase dari ilustrasi di halaman sebelumnya yang dijadikan satu, kemudian ditambah dengan arti dari bahasa isyarat yang mereka peragakan. Halaman di sampingnya adalah tata cara bermain menggunakan flashcard yang akan disajikan. Tujuan utama perancangan buku ilustrasi ini adalah mengenalkan dunia kaum difabel kepada remaja. Dengan harapan, informasi-informasi yang ada di buku ini dapat disampaikan dan diterima dengan jelas kepada target audiens. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.